Jadi tanggal 4 September nanti kami akan hadir dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Bapak Profesor Dr. Poto Hasibuan akan hadir langsung di Cirebon untuk memimpin sidang kami. Acara ikut Karnaval. Semoga dengan Karnaval 7 terpidana dibebaskan oleh Dari mana ke mana berangkatnya? Dari rumah, izin mau main. Mau main dijemput sama cowok ini? Iya. Ini juga mau ketemuan. Oh gitu, jadi memang mau ketemuan Eki di luar, tapi dijemput oleh Mega itu. Ya. Tukang sate ini ngasih tahu, markasnya di situ gitu. Pulang sekolah ya di rumah aja gitu. Iya, ada temen yang nyamper juga. Main tuh kalau ada yang nyamper. Jarang keluar gitu. Iya, jarang keluar. Kalau ada yang ngajak yuk main yuk, baru dia keluar. Yo, Bangsa People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mama. Nah ini Abu yang nekuk juga. Apapun yang nguap tadi. Dua tapi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengklung. Yo. Yes. Masih mencoba mengawal kasus Vina ya di tengah gempuran berita perpolitikan duniawi ya. Gila dar-der-dor. Sampai-sampai tadi pendaftaran PK aja berbeda dengan pendaftaran PK sebelumnya, di mana banyak media-media konvensional ya, televisi ya, yang melakukan live. Tapi tadi nggak ada sama sekali, cuman ada citizen journalism, media dari Cirebon sendiri gitu, dari Kang Ferry sama Koko Cirebon Official. Aduh ini kemana? Walaupun banyak media lain yang melakukan tapping yang nggak tahu ditayanginnya kapan gitu kan. Memang sih rada berat tugas netizen karena udah masuk ke bulan politik ini teh ya. Tapi untung masih ada gitu ya, masih ada yang setia. Ini pertama kita meluncur dulu nih, meluncur. Mamang mau dari Koko Cirebon Official nih, biar Santai People pada tahu dan bisa menonton langsung ke sini, biar bantu dorong-dorong subreknya biar tinggi juga, biar semangat gitu mengawal. Karena bisa kita lihat tadi nggak ada dari channel-channel media-media besar yang lain, nggak ada. Ini ada sedikit press release. Mamang mau highlight sedikit aja biar penasaran, biar Santai People pada kesini. Saat tim Pradi sudah mendaftarkan PK. Ceki-ceki play. Minggu kemarin dan menyerahkan member PK untuk terpidana ke-7 Sudirman. Jadi dengan kami mendaftarkan PK dan mendapatkan akta PK, pendaftaran PK ini, maka sudah lengkap 7 terpidana berada di dalam tim hukum Pradi. Penasihat hukumnya adalah dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Saya dengan Bang Ruli dan tim semua yang ada di sini dengan sepenuh hati tentu akan melaksanakan tugas ya, untuk mencari menegakkan keadilan bagi kepada 7 terpidana itu. Kami sampaikan bahwa kami sudah mendapatkan panggilan untuk sidang perdana pada tanggal 4 September 2024. Jadi tanggal 4 September nanti kami akan hadir dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Bapak Profesor Dr. Poto Hasibuan akan hadir langsung di Cirebon untuk memimpin sidang. Kami tim sudah siap untuk memulai sidang perdana pada tanggal 4 September 2024 nanti. Yang lain minggu depan, ya kan? Bener kan? 28, iya minggu depan, pas di Rabu depan sidang perdana PK 6 terpidana, di mana tim Pradi sedang mengusahakan gitu. Mungkin Sudirman kan memang mendaftarkannya agak telat, tapi karena satu kesatuan kasus, satu kesatuan kuasa hukum, semoga bisa dapat kebijakan lah dari pihak pengadilan sehingga mungkin tetap di satu gelombang itu ya. Mungkin di 2 minggu, kan ini bakal panjang nih gitu kan. Bisa di 2 minggu setelah berjalan mulainya sidang, atau di seminggu setelah berjalan mulainya sidang, nanti tergantung kebijakan dari pengadilannya lah. Semoga lah ya. Tapi yang bikin salfok ini tadi diinformasikan sama Bang Jutek bahwa Bang Odo Hasibuan akan turun gunung langsung. Iya, itu tuh aku gak expect banget kalau sampai Bang Odo langsung. Yang
turun gunung ya. Karena akan menjadi apa ya? Menjadi benteng yang lumayan tebal juga ya buat menahan cecaran atau gocekan-gocekan pihak jaksa penuntut umum ya, dengan adanya Bang Oto ya. Bisa kita lihat waktu flashback sidang Jessica dulu, gila dar-der-dor dari apa ya, warga masyarakat netizen pada saat itu nggak ada sama sekali yang percaya sama Jessica gitu. Dengan adanya Bang Oto, gabung Bang Oto, perlahan-lahan sampai 50-50 itu yang diucapkan sama Mbak Fristian ya gitu kan. Jadi tolonglah ya teman-teman media gede yang lainnya, tolong kasih satu tim aja gitu buat live gitu. Di channel YouTube kan bisa dipecah tuh, bisa di split gitu. Kalau misalkan di TV udah ke spot nih slotnya buat perpolitikan gitu kan. Kalau di YouTube mas slotnya beda gitu kan, linknya beda. Sayang ini tanggung pemali gitu kalau nggak ke coverage tuh, kalau nggak ke expose tuh, sumpah bener. Masalahnya kalau ngandelin YouTube sendiri atau media sosial gitu kan, kadang nggak kerimain gitu. Iya, dan pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyain sama jurnalis citizen itu kan beda ya Mang ya. Lebih dalam pasti kan kalau jurnalis beneran. Yuk, mumpung teman-teman netizen masih punya stamina-nya, ayo dong please teman-teman media gede, tolonglah. Tapi di tengah gempuran berita perpolitikan ini, untungnya masih ada untungnya, namanya warga Indonesia ini kan. Untungnya Kang Deddy kan yang selama ini ikut nyemplung dalam case ini, ya dia juga kan terlibat juga di perpolitikannya ya. Untungnya gitu masih ada yang beririsan gitu ibaratnya. Jadi kemarin pada saat expose gede-gedean menuju Kang Deddy media, tapi coverage expose-nya memang untuk perpolitikan gitu kan. Tapi di situ masih disempetin di mention soal kasus Vina ya, seenggaknya gitu untuk netizen yang hampir lupa gitu. Oh iya masih ada tugas yang harus dikawal gitu. Ini meluncur. Nih ya, ini salah satu highlightnya juga yang diposting sama Bang Farhad Abbas nih ya, saat kemarin tim Pradi beserta banyak tim yang lainnya lah, intinya mengantarkan Kang Deddy untuk mendaftar gitu kan. Jadi bungkusan awalnya memang bungkusan politik, tapi di situ disisipin untuk mengingatkan bahwa masih ada PK yang harus dikawal gitu kan dari terpidana kasus Vina ini. Ceki wau. Play. Saya mendoakan PK dan 7 terpidana yang akan akan menang. Dan seluruh warga Cirebon untuk hadir pada persidangan ini. Kita penuh pengadilan tanggal 4 September. Luar biasa. Semangat. Hebat Bang Jute Wongso. Untungnya mah ya. Tapi maksudku jadi kayak harus ngakalin biar tetap dapat exposure-nya gitu. Kalau enggak ya sumpah kalau nggak ada yang nahan nih ngakalin biar tetap ada di permukaan, ketelen sumpah. Karena ini musim politik, ketelen gitu ya. Momentum perpolitikan ya itu bisa menelan segalanya. Perpolitikan duniawi mah. Iya, kayak contohnya kayak Kompas deh yang biasanya selalu live gitu ya. Makanya sekarang dar-der-dor. Sekarang kan udah nggak, paling tappingan aja paling ya. Iya, paling tappingan doang gitu. Ini ada lagi meluncur. Nih saat karnaval mengantar Kang Deddy untuk mendaftar kan. Ya di sini kan Kang Deddy mungkin mikirnya gini nih. Kondisi sekarang kamera banyak nyorot ke gua gitu. Cuman menyorot berharap ada info-info atau berita-berita politik yang bisa keluar. Tapi balik lagi disisipin masalah 7 terpidana ini itu. Mantap, ceki-ceki. Play. Ini pengalaman pertama pengacara ikut karnaval budaya ini. Nah, nama yang ini juga. Nah, ini pengacara juga. Pengacara ikut karnaval. Semoga dengan karnaval 7 terpidana dibebaskan. Kan di sini banyak kamera menyorot nih gitu. Jadi dikasih tetap dijaga momennya sama Kang Deddy dan tim. Dan kalau nggak salah kejadian ini tuh dijadikan apa ya, momentum pembelajaran sekaligus upgrade kalau nggak salah ini mah ya oleh Kang Deddy. Jadi kalau nggak salah di salah satu program ya gitu kan, dia akan membuat apps apa gitu, apps Bapak Aing ya apa gitu, yang nanti untuk warga Jabar terutama kalangan kecil yang punya permasalahan hukum itu di situ ada LBH, lembaga bantuan hukum. Jadi
kayak kerjasama gitu sama tim Pradi gitu. Iya. Jadi ada hikmah di balik permasalahan ini, nggak kalau yang kemarin bilang cuma pansos-pansos doang, enggak, ternyata justru kayak ternyata turun langsung dan mengerti rakyat kecil teh kasihan kalau berurusan dengan hukum. Belum apa-apa udah mikirin aduh nanti bayar pengacaranya gimana. Untungnya juga ada lembaga gede sekelas Pradi yang mau kolaborasi. Itu sih info yang aku dapat seperti itu di program kerjanya kalau nggak salah tuh. Sama seingatku dulu waktu masih rame kasus Jessica ya kalau nggak salah Mang. Itu kan anaknya Pak Oto sama Pak Oto waktu itu bilang mau ngeluarin aplikasi apa gitu atau web atau apa gitu yang bisa minta bantuan hukum gratis gitu katanya kan. Cuma nggak tahu, mungkin nggak terlalu tersosialisasi sekarang kan. Akhirnya dipakai di kolaborasi dan setuju gitu ibaratnya tim Pradinya. Keren gitu. sih itu sih. Tuh masih dikawal kasus Vina tuh. Tolonglah ya. Mantap. Ini kita kasih nextnya. Nih Nyo. Yes. Nextnya nih. Coba dari awal itu nggak kecolongan Sudirman ya, langsung di cover sama tim Pradi ya. Ini bisa dilihat tim Pradi gercep banget. Besok kan hari Kamis itu ada jadwal untuk ngebesuk di Lapas Bancai. Iya. Tim Pradi mau langsung ke sana melihat, menilai apabila memang diharuskan mengambil langkah untuk assessment, tes segala macam akan dieksekusi langsung ibaratnya. Nih dari Bang Jutek langsung yang ngomong ceki wau. Besok lah kami di Lapas Bancai, kami akan konfirmasi, kami akan melihat yang bersangkutan secara langsung itu Bang Dule ya. Lalu kita akan bertemu dengan Kalapasnya, lalu kita akan berdiskusi. Kalau memang perlu, besok kami akan langsung lakukan action, kita akan cari tes ya, psikolog untuk melakukan tes kepada untuk memori PK Sudirman ini apakah sama dengan teman-teman terpidana lainnya atau ada tambahan baru Pak? Ya, gini, ini kan Sudirman ini agak berbeda dengan terpidana lain. Kalau yang 6 terpidana lainnya itu dinas Pradi ya, mereka itu ada di satu tempat di rumahnya RT Pasweb, tapi Sudirman ini enggak, dia ada di tempat lain. Oleh karena itu dalam PK ini kami masukkan juga saksi-saksi alibi yang melihat bahwa Sudirman ada di satu tempat bersama dengan orang tuanya dan saksi-saksi lain. Artinya ada tambahan saksi Pak? Ada tambahan saksi. Ya karena memang Sudirman tidak ada di tempatnya pasien. Dia ada di tempat lain, ada di rumahnya, dan kemudian ada yang melihat bahwa mereka sama-sama waktu itu. Untuk Novum sendiri ada tambahan nggak begitu masuknya Sudirman di sini? Ya kalau Novum ya saya kira hampir sama lah ya. Hampir sama ya. Ada tambahan saksi Pak? Sama belum? Ada 6 kalau nggak salah, termasuk 2 yang saksi alibi ya. Berarti untuk total sendiri saksi ahli dan saksi. Aduh, ada berapa? Banyak Pak. Saksinya aja ada sekitar 33, belum saksi ahli, jadi sekitar 60-70-an lah. Ya, gitu. Jadi nanti kami juga akan seleksi lagi lah, karena yang akan kami yang paling penting untuk bisa dijadikan saksi dalam perkara ini. Untuk Rudiana sendiri, apakah perlu dijadikan saksi juga Pak? Rudiana, wah ide bagus itu ya, ide bagus itu. Kita akan sampaikan nanti suratnya kepada pemerintah, maka dia mau jadi saksi gitu ya. Jadi gini teman-teman, kenapa ya Sudirman ini berbeda seperti Bang Ruli tadi katakan, dia ini satu tidak ada di lokasi kejadian, yang kedua memang mereka ini tidak bersama dengan 6 terpidana lain yang ada di rumah ini Kapasren. Sudirman ini ikut ditangkap oleh karena pada tanggal 31 Agustus 2016 dia motornya dipinjam dan ada di lokasi penangkapan di SMP 11. Ya, menurut keterangan 1 Agustus 2016 kalau jam 4 sore dia tidak ada di SMP 11. Aman dia. Apes dia gitu loh. Itu persoalannya. Jadi dia ditangkap itu oleh karena tanggal 31 Agustus dia lewat di situ bawa motor dipinjam. Ya itu problemnya. Kalau 31 Agustus dia nggak ada di SMP 11, aman dia. Selamat dia gitu loh. Itu aja teman-teman. Artinya di tanggal 4 nanti ini sudah. Iya. Kami akan buat. Oh iya. Gitu ya. Teman-teman ya. Iya.
Berarti sama kayak Saka ya Mang ya. Betul. Apes kalau kata Kang Deddy. Jadi yang ditarget utama itu berarti kurang lebih 5. Sakanya hitungannya apes, Sudirman hitungannya apes, Rivaldi hitungannya dipaksain gitu. Ya. Karena kan katanya tuh dari kuasa hukum Rivaldi sebenarnya sudah ada di dalam di polsek yang lain gitu dengan case yang berbeda gitu kan. Nah ini kemungkinan PK-nya bakal alot karena hitungannya ada 3 timeline yang akan dibahas nih. Timeline Rivaldi, timeline 5 terpidana, sama timeline Sudirman. Jadi kayak multiverse gitu ya. 3 timeline di mana pada saat jam yang sama tuh mereka semua dari mana itu pertama kan saksinya akan keluar. Terus novum juga lebih nyerang ke arah bahwa tuduhan terhadap para terpidana ini tidak benar. Juga tuduhan terjadinya peristiwa yang kemarin disebut-sebut terjadi itu tidak ada, itu sepertinya bakal alot nih. Dan sepertinya menurutku karena ini 7-7-nya itu kalau dari kuasa hukumnya tuh menyatakan bahwa adanya kekerasan gitu kan, intimidasi. Sepertinya mah bapak-bapak yang bernama Reza Indragiri akan datang lagi sebagai ahli gitu dalam sidang PK 7 terpidana ini ya sepertinya ya. Tapi aku mau nanya deh Mang, kan kemarin Saka udah ngajuin PK tuh, lagi proses dong. Nah, apakah bisa nanti Saka dihadirkan di persidangan 7 terpidana ini buat jadi saksi gitu? Bisa nggak kira-kira? Bisa, mungkin bisa untuk kalau diperlukan mungkin untuk menekankan bahwa benar terjadinya seperti apa gitu kan. Tapi masalah kesaksiannya diperlukan atau enggak belum tahu, nanti tinggal nunggu schedule-nya aja gitu kan. Siapa aja list-list yang dijadikan saksi. Yang jelas sama Purnomo hadir. Purnomo cadangan ding. Ismail hadir, Pak Ismail, Pak Adi hadir. Terus kemarin Oki hadir. Banyak lah pokoknya. Arpan itu untuk Sudirman hadir. Pokoknya ada 30-an tadi kan di-mention. Iya banyak. Aku mah lebih penasaran ahli-ahlinya nih yang turun gunung siapa aja. Entah kenapa ibaratnya kan kalau saksi fakta itu kan kita udah bisa ngeliat juga di Kang Deddy kesaksiannya seperti apa, kurang lebih akan seperti itu. Dan gocekan dari JPU-nya juga kurang lebih akan seperti yang kemarin-kemarin. Belum tentu juga kan saksi fakta ini akan melawan balik, kecuali Mang Bondol doang berani melawan balik. Nah yang ahlinya ini nih, ahli biasa kalau nanti digocek atau ada strike tipis-tipis itu akan penyerangan balik akan seru biasanya gitu. Apakah nanti Pak Susno akan hadir lagi menjadi ahli? Mungkin, atau mungkin siapa gitu. Nanti kita lihat aja lah ya. Pokoknya kawal terus please. Ini lebih ke teman-teman media sih, teman-teman Santuy People, teman-teman netizen sih sepertinya masih punya stamina buat ngawal. Tolonglah kita kasih nextnya. Ninyo, teman-teman netizen juga membuat kompilasi. Awalnya bilang Eki yang jemput, Vina abis Isya, katanya ketidakkonsistenan mungkin ya cerita gitu ya. Ceki bawa. Play. 2016. Kejadiannya pertama dia dibonceng sama cowok yang juga almarhum. Dari mana ke mana berangkatnya? Dari rumah, izin mau main. Mau main, dijemput sama cowok ini? Oke. Mau jam berapa itu kejadian? Habis Isya kalau nggak salah. Oke, habis itu nggak tahu lagi beritanya? Saya cuma bilang dia namanya Mega. Nah, saya bilang kamu malam minggu mau keluar, kan katanya Eki di Majalengka. Ini juga mau ketemuan. Oh gitu, jadi memang mau ketemuan Eki di luar, tapi dijemput oleh Mega itu? Ya, pokoknya keluar dari rumah itu sama Mega. Sama adik? Siapa yang antar Vina ke situ? Yang antar atau jemput dia dari rumah kamu? Oh, jadi pas di hari 27-nya itu Pak, si Vina itu BBM ke saya minta jemput. Minta jemput dari mana? Jadi di rumah saya ada saya sama si Mega sama adik saya. Jadi si Vinanya itu BBM saya minta jemput. Aku mau nginep ke rumah kamu. Begitu. Kamu oke kan atau tidak? Aku jadi aku tunjukin ke Mega. Meg, kata aku tuh si Vina minta jemput, minta tidur di rumah aku. Kata si Vina, ya udah ya nggak apa-apa dijemput aja. Jadi aku OTW gitu. Nah, sekarang yang OTW siapa? Dia? Iya, buat kita berdua. Menuju kemana? 2016.
Ya kan? Purnomo aja yang tidak konsisten kesel teman-teman netizen gitu, apalagi ini gitu. Yang bikin netizen kesel yang aku tangkap mah ya, termasuk Santi People juga yang aku tangkap tuh yang bikin kesel tuh di awalnya bercerita tuh kan seperti dia mengetahui banget gitu dan tahu pasti gitu, yang padahal lihat langsung, dan lihat langsung tahu pasti. Yang padahal setelah seiring berjalannya permasalahan ini itu tuh sebenarnya dia nggak lihat langsung gitu, dan itu mendapatkan cerita dari orang kedua, orang ketiga gitu. Masalahnya dia menceritakan seolah-olah itu yang benar-benar terjadi. Iya, yang masalah penjemputan. Banyak banget teman-teman netizen yang mengkoreksi gitu pernyataan sebelumnya, pernyataan sesudahnya, terus ada pernyataan saksi fakta gitu yang berbeda gitu, nggak connect. Ini tadi yang masalah penjemputan. Waktu di Bang Hotman dibilang dijemput almarhum yang cowok gitu kan. Terus tadi di-compare lagi ke yang Kompas yang berikutnya setelah beberapa bulan jalan gitu kan. Dijemput sama Mega sama Widi gitu. Makanya baru wah pada ngeh tuh, ini nih kuncinya sebenarnya gitu. Nah cuman nggak ngeh ke yang pertama dia bilang tuh dijemputnya sama Eki. Ya terus kan kalau nggak salah inget kemarin Widi sama Mega itu, Mega deh terutama yang nganterin Vina ke rumah kontrakannya Mbak Marliana. Jadi katanya Mbak Marliana sama keluarganya Vina itu nggak tinggal bareng gitu. Jadi Vina tadinya dijemput ya di rumah orang tuanya itu, bukan di rumah kontrakan kakaknya kan. Iya. Berarti ya kemungkinan ya nggak tahu juga, tahu dari mana ya kalau dijemput dua orang, yang satu kurus satu gendut. Mungkin dari informasi kemana dia tadi tuh dijemput sama yang itu. Nah kayak gitu, nah dia menceritakan langsung seolah dia yang melihat gitu. Bukan di refer. Saya diinformasikan oleh nenek gitu, dijemput. Soalnya kan saat nyeritain dijemput sama dua orang, yang satu gemuk yang satu kurus itu. Seolah kayak nggak tahu itu siapa gitu. Tapi kan belakangan baru tahu gitu. Iya sama yang satu Mega, yang satu siapa nggak tahu yang kurus. Ternyata kata Wigi punya kok nomornya, kontek-kontekan, bahkan minta bajunya untuk dikembalikan gitu. Kuma ini teh. Masih ada lagi nih karena banyak Santi People yang meminta kompilasi? Enggak kompilasi. Apa namanya, flashback ke yang Bang Rensu. Kita meluncur sedikit aja ya, meluncur. Nio. Flashback ke 3 bulan yang lalu. Ke channel curhat Bang Denny Sumargo dengan judul Kasus Vina Cirebon Keluarga Ungkap Cerita Sebenarnya. Ya kan? 8 tahun berlalu pelaku masih ada yang bebas. Di sini di part yang starting dari menit 7:32 adalah cikal bakal awal tercetusnya perubahan permasalahan dari kasus laka ke peminihin Birincini. Ini sepertinya ya kalau yang aku tangkap nih ya, ceki wow. Play. Oke, setelah direkam, akhirnya katanya rekamannya dibawa ke polisi katanya. Siapa yang bawa? Saya. Oke, terus kamu gimana pas di polisi? Saya ceritain awalnya ngambil HP, saya tunjukin HP-nya, saya tunjukin kan sempet saya foto tuh motornya juga kan, saya tunjukin foto motornya, HP-nya juga saya bawa, terus sama rekaman, bukti rekaman saya kasih, terus saya cerita bahwa keadaan adik saya sudah remuk semua itu, baru polisi bergerak. Loh, polisi awalnya percaya kalau itu kecelakaan tunggal? Itu kan polisi daerah yang pas di tempat kejadian ya. Kalau saya bilangnya laporannya ke polisi yang di tempat saya gitu tuh, apa sih namanya, polsek gitu, polsek Polres gitulah. Oke. Setelah kamu konfirmasi ke polisi, nah di sini aja nggak terbuka kan, setelah di Kang Deddy baru dikasih tahu iya dia ngasihnya ke Parudiana. Iya itu yang aku gemes tuh. Lanjut lagi. Polseknya gitu. Oke. Setelah kamu konfirmasi ke polisinya, mereka langsung menyikapi tapi ya. Jam 1 malam saya langsung kasihin bukti rekaman itu melalui WA gitu ya. Terus dia langsung bergeraknya tuh subuh. Subuhnya itu dia cari informasi, memang ada salah satu pedagang yang memberanikan diri memberi informasi bahwa di malam kejadian itu memang ada salah satu motor yang dikonvoi banyak motor. Ada saksi mata. Iya, pedagang sate. Oke, dari situ mereka selidiki. Iya. Mereka informasiin ke kamu? Enggak, belum. Saya dapat informasinya begitu sudah ketangkap. Oh, udah ketangkap. Sudah ada di sel. Siapa yang ketangkap pertama? Itu yang ketangkap pertama tuh 7 orang. 7 orang? Yang jadi si tukang sate ini ngasih tahu markasnya di situ gitu. Markasnya orang gerombolan motor ini. Iya. Polisi datang ke situ. Pelaku tuh lagi keadaan tepar semua, habis pesta miras.
Nah itu kan HP pada ngeletak tuh, diambil langsung HP orangnya juga. Nah, di HP-nya itu memang ada settingan bahwa kayak udah direncanakan gitu. Oh ya? Iya. Oh makanya saya baca di berita ada indikasi berencana. Itu di WA-nya ada rencananya, antara WA 1 dan satunya itu ada. Seperti apa rencana yang kamu tahu? Gambaran yang kamu dapat? Ya maksudnya nanti digiring aja nih orang nih, digiring ke tempat ini gitu. Nanti baru di situ kita anuin gitu. Rencana awalnya apa? Ya kalau dari yang rekaman itu kan bilangnya nggak ada niat buat ngebunuh ya. Cuman karena almarhum buka mata, tahu pelakunya, jadi mereka takut, akhirnya sampai dibunuh. Planning awalnya mereka apa sih sebenarnya kalau dari yang informasi yang dapat dari polisi atau dari bukti-bukti? Cemburu karena dianya cintanya ditolak sih. Oh iya, si yang pelaku utama ini kan? Iya. Tadi waktu ditanya juga menjelaskannya, meyakininya yang dari rekaman itu. Iya, berarti bisa dibilang sedikit banyak sangat-sangat percaya sama kerasukannya Linda nih. Sama apa ya, menurut aku kalau memang baru kepikiran juga nih sekarang gitu kan, setelah kebuka semuanya, kalau memang ada rencana nanti digiring ke sini, nanti kita ituin di situ gitu misalnya, ya harusnya pasti udah ada ditampilin dong, ada ekstrasinya kan, pasti dong, ada ekstraksi ditampilin, ini buktinya gitu kan. Terus hakimnya juga, woi bajingan, tok hukuman metong. Iya. Pasti. Terus juga nih aku pengen tahu nih, ini wajib keluar nih tukang sate yang katanya menjadi, loh dia bilang gitu loh. Iya. Menjadi saksi mata yang ngasih tahu markasnya, markasnya gitu. Tukang sate yang aku nggak tahu ya, mungkin itu ditulis atau enggak. Cuma yang kemarin banyak dibahas di persidangan, begitu juga dari berkas persidangan. Itu tuh adalah tukang steam. Iya. Ya mungkin steam kan ada S sama T-nya, jadi sate gitu. Iya kan, selama ini yang beredar dari berkas persidangan adalah mahkotanya itu adalah tukang steam, yaitu adalah Dede dan Aep. Dan juga kalau dari tadi diceritain lagi, gila ya, begitu ikut ngejalanin flashback lagi baru ngeh gitu ya. Iya. Gitu ya. Terus dijelasin ditangkapnya saat pelaku ini lagi pesta miras coy gitu kan. Lagi tepar semua katanya. Asumsiku kan, aku menduga tuh kalau pesta miras biasanya malam dong. Iya. Ya, sedangkan di berkas BAP penangkapan itu jam 3 jam 4-an gitu sore ya. Sore. Dan juga masalah diketahuinya itu setelah pelakunya mengaku, bukan nge-scanning isi handphone kalau di berkas persidangannya ya. Iya. Nah ini loh yang jadi permasalahan netizen itu. Kenapa netizen kok keselnya tuh double-double? Karena di awal tuh begitu dapat spotlight dari netizen tuh simpati itu, ternyata beliau ini belum belum mengetahui detail ceritanya, tapi sudah berani menceritakan gitu. Itu doang sih sebenarnya menurutku keceleknya itu. Padahal kalau memang nggak tahu ya bilang nggak tahu, nggak inget ya bilang nggak inget. Terus juga kalau misalkan dia bisa menceritakan informasi ini, jelasin aja informasi ini diketahuinya dari siapa gitu kan, diinformasikan. Karena kalau dari sini dilihatnya kayak dia tahu banget, seolah dia yang mengalami, dia yang mengetahui detail segala macamnya gitu. Sedangkan ya setelah diselidiki gitu kan, ke sekarang yang ngasih tahu ya Aep dan bukan tukang sate gitu. Dan pas pada penangkapan maksudnya mereka minumnya yang ke 6 terpidana ini minumnya ya di malam minggunya, bukan pada saat ditangkapnya itu kan. Iya, kalau dari ini ya, dari berkas persidangan tolonglah. Netizen pasti ngamuk-ngamuk nih, Santai People pasti ngamuk-ngamuk nih, tolonglah. Ini kita kasih nextnya. Cus. Nih Yes. Nextnya kita ceki-ceki. Play. Itu kan dia bersama pacarnya katanya. Iya. Keluarga kenal. Kenal, Mas sering rumah itu. Orang tua ibunya, bapaknya sering orang tua sini berarti udah saling ada kenal. ya. Nah, pacarnya juga tiga-tiganya ngomong semua. Iya. Itu waduh. Kalau pacarnya katanya masih mati di tempat katanya sih. Iya. Dua-duanya. Dipukul. Ya anak saya masih matinya di jembatan flyover itu. Kalau jadi begitu dibuang sempat merangkak gitu loh.
Jadi kalau yang cowoknya memang udah nggak ada dari awal. Dia duluan. Dia duluan. Mungkin dia mau bela atau bagaimana gitu kali ya? Iya. Oke. Membela. Setelah itu? Kalau almarhum adik saya itu di flyover dia masih sempat ada nafas juga, masih ada tenaga juga. Dia bergerak gitu ke cowoknya, makanya di posisi meninggalnya juga dia pegangan tangan tuh sama si cowoknya. Setelah diperkosa itu. Iya. Kemudian pada saat dibuang, dia masih merangkak naik. Di situ belum. Kalau almarhum masih ada masih bernyawa. Sampai datang ke rumah sakit tuh masih bernyawa. Masih kayak nazal gitu tuh. Suaranya udah ngorok. Kalau luka dalam. Udah kehabisan darah juga. Nih, sekarang kalau aku pahami lagi ya. Kok aku bingung gitu karena tadi kan bilangnya meninggalnya pegangan tangan di jembatan. Nah tapi barusan dibilangnya iya sampai rumah sakit tuh masih ada nyawa, masih kayak ngorok gitu. Jadi mana nih yang bener gitu? Iya. Terus juga kalau aku ngingat mau pakai kesaksian siapa ya, Pak Suroto gitu kan. Pak Suroto bilang itu jaraknya lumayan, beda semeter per 2 meter gitu kan, antara yang perempuan sama yang laki gitu kan. Terus siapa lagi ya? Oki Pak Ismail ya menyatakan bahwa berjarak itu nggak ada pergerakan. Maksudku kalau ada pergerakan, karena agak bingung juga ya, di satu sisi disebutnya tangan kanannya remuk, bagian kanannya remuk gitu, tapi di sisi lain disebutnya masih bisa merangkak untuk mendekati Eki. Kalau kita bayangin dengan timeline yang sekarang yang terbentuk dari banyak saksi yang sudah berbicara gitu kan, di situ tuh kan nggak sepi-sepi banget gitu. Apalagi kalau kita compare sama kesaksian Oki yang bilang kalau ada cewek yang bilang, Pak ini teman SMP saya gitu, tolongin. Kalau kita nge-refer ke kondisi yang dijelaskan Kak Mariana itu kan masih bisa merangkak gitu, masih ada kesadaran gitu untuk memegang tangannya gitu, ibaratnya gitu. Pasti ada komunikasi, kamu kenapa? Siapa yang melakukannya ibaratnya? Iya, terus pertanyaanku, kan tadi bapaknya bilang iya katanya anak saya sempat merangkak gitu. Nah itu katanya itu dari siapa gitu? Tahu dari mana? The whole cerita yang barusan disampaikan itu referensi dari siapa? Iya. Ceritanya tuh dari siapa gitu ya? Iya. Karena kan pasti ada yang menceritakan dong. Makanya bapaknya bilang katanya sih gitu kan. Betul. Jadi kita tidak menyalahkan bapaknya, kakaknya, ibunya gitu, karena mereka menceritakan tadi based on katanya. Nah, siapa yang menceritakan kronologis seperti itu gitu ke mereka gitu, sampai-sampai mereka sangat meyakini itu benar terjadi dan disampaikan di curhat Bang Densu itu kan poinnya ya. Sepertinya aku kalau mau menduga-duga seperti tahu ke arah siapa gitu yang menceritakannya. Tahu lah, satu people juga tahu lah gitu kan. Iya. Tolonglah. Terus ini nih meluncur lagi. Ini ya, kita lengkap ke menit 15.48 saat Bang Densu menanyakan seperti apa sih karakter almarhumah gitu kan kalau di rumah gitu, ceki-ceki Bapak. Play. Kalau Vina sendiri, maksudnya kan kalau di keluarga karakternya orangnya kayak gimana sih? Anaknya pendiam, manja tuh anaknya. Paling nggak main kalau nggak pernah main. Pulang sekolah ya di rumah aja gitu. Iya, ada temen yang nyamper juga. Main tuh kalau ada yang nyamper. Jarang keluar gitu. Iya, jarang keluar. Kalau ada yang ngajak yuk main yuk, baru dia keluar. Tapi posisinya pas kejadian itu mereka keluar tahu udah izin. Iya. Mau keluar tuh rencananya kemana? Mau main bilangnya gitu. Iya, nggak tahu posisi mau nongkrong tuh. Soalnya tahu sih kalau misalkan bilang mau nongkrong sama saya nggak bolehin. Tapi bilang sama nenek sih katanya mau makan-makan sama keluarganya Eki. Iya. Intinya keluar jam berapa itu? Itu dari rumah jam 7. Jam 7-an lah. Iya, dari rumah jam 7-an. Terus dikabarin jam 1 pagi ya? 1 malam. Iya, subuh udah masuk pagi kan ya. Oh gitu. Timeline aja gak sama ya. Jam 7. Kalau kita berpatokan sama Mega yang bilang sekitar jam 4-an gitu kan, nganterin untuk minta uang gitu kan. Karena kan timelinenya setelah masak Indomie kan, dia minta anterin kan jam 3-an. Sampai sana setengah 4-an lah katanya. Iya itu juga agak bingung tuh karena timelinenya nggak nemu, aku masih nggak tahu mana yang benar mana yang
ibaratnya salah waktunya gitu ya. Nggak bilang mana yang salah, enggak. Tapi sejauh ini banyak netizen yang lebih percaya atau lebih meyakini cerita Mega sama Widi semata-mata ya karena Mega sama Widi sudah disumpah di persidangan PK Saka Tatal gitu ibaratnya kan. Dan juga yang di jam 10 malam juga ada bukti dari ekstraksi HP-nya Vina juga kan. Dan juga yang menarik tadi saat ada statement yang menyatakan bahwa untuk habit kebiasaan gitu yang tidak pernah kemana-mana hanya di rumah aja gitu kan. Sangat apa ya menurutku ya sangat kontradiksi dengan cerita Mega sama Widi yang balik lagi yang sudah diceritakan di bawah sumpah di persidangan PK Saka Tatal. Mega sama Widi. Jadi menurutku punya alasan yang kuat teman-teman netizen kenapa lebih percaya Mega sama Widi udah disumpah di persidangan gitu kan, yang menyatakan bahwa dalam seminggu itu berarti kurang lebih mohon maaf kalau salah ya sekitar 2 sampai 3 sampai 4 kali gitu nginep. Nginep. Terus juga kan pengakuannya sama Widi waktu itu kan kamu memang nggak dicariin enggak? Gitu kan. Terus juga kalau dari nge-refer ke cerita Mega yang ngasih tahu bahwa mohon maaf gitu ya kakaknya itu kan tinggalnya di kontrakan. Mamahnya itu menurut penjelasan dari kakaknya kerja di luar, jadi di Malaysia gitu kan. Bapaknya menurut penjelasan kakaknya juga cukup lumayan sibuk karena jadi nelayan gitu. Jadi salah satu-satunya pada saat itu ya kita tahu ya deketnya sama neneknya, sama kakeknya, kakeknya juga sama kakaknya. Belakangan kita tahu dari Widi kalau ternyata beda rumah. Gitu. Jadi gimana ya? Ya agak kontradiksi aja sama cerita Mega sama Widi gitu. Ya tapi memang idealnya seperti itu gitu kan. Ya nggak tahu gitu kan di luar kayak gimana, dalam kayak gimana kan memang kadang ya you know lah ya anak muda gitu kan. Iya, ya kalau misalnya aku mau ngacu sama omongannya Widi, katanya kan Vina dijemput mereka berdua gitu. Dijemput Mega sama Widi itu jam 2 atau jam 2-an deh kalau nggak salah tuh. Jam 2 dulu dijemput di rumahnya di depannya katanya kan. Minta uang minjem uang 50.000 beli Indomie, beli softtek. Minta anterin ke kontrakannya kakaknya untuk ganti. Itu jam gitu. 3:30. Kemungkinan di awal tuh disebut yang dijemput sama yang gemuk sama yang kurus. Ya dari yang neneknya itu kemungkinan. Atau tetangga-tetangganya mungkin ya. Karena kalau kakaknya ngelihat langsung mungkin langsung mention dijemput sama Mega sama Widi. Karena kalau dari cerita Mega sama Widi ya mereka berdua ini ya kenal sama kakaknya gitu. Kenapa dijemput? Ada kata-kata dijemput sama yang gemuk sama yang kurus. Pasti kemungkinan besar ya menurutku ya dari neneknya yang ngelihat gitu. Karena neneknya nggak tahu, yang neneknya tahu cuma fisik. Oh yang satu gemuk, yang satu kurus gitu. Yang sempet ditegasin katanya yang kurus itu Linda, terus Lindanya klarifikasi. Iya, terus ada lagi muncul, ya mirip sih, jadi ya, wah di situ udah mulai semrawut. Iya kan sampai waktu itu ada bilang iya Lindanya ada 3 orang ya gitu tuh kan, apakah yang jemput dua-duanya Linda apa gimana kan itu juga waktu itu kita nggak tahu. Yang jelas yang masalah kronologinya mah. Yang jelas aku penasaran siapa yang menceritakan kronologi dan sebagainya kepada mereka ini gitu. Ya, karena nggak bisa disalahkan juga karena mereka bertiga kan gak ada di TKP gitu. Siapa yang menceritakan kronologinya dan segala macam ya kalau masalah kronologi gitulah ya. Aduh, tolonglah. Sementara segini dulu kali ya sambil menunggu rilis resmi dari teman-teman media mengenai detail perihal pengajuan PK yang tadi sudah diajukan oleh tim Pradi gitu kan. Yuk bisa yuk, jangan tenggelam yuk, bisa yuk. Yuk bisa yuk, ayo atau bisa. Sampai menunggu ada update apa berikutnya. Kita meluncur ke siapa Super Thanks. Cus. Yo. Yes. Super Thanks kali ini ada one and only dari Neza Galuh. Sekarang para netizen lebih respect sama ketujuh narapidana daripada keluarga korban. Karena dari kakaknya Vina podcast sampai sekarang keterangannya berubah-ubah. Harusnya kakaknya Vina tuh cari info dari Widi dan Mega yang jelas mereka bareng sama Vina dan dia pun tahu. Ini malah si Linda yang dia percaya dasar. Sekarang ada lagi keterangan pamannya Vina. Aduh, kawal terus sampai terus ya sebenarnya tadi sengaja dibuat seperti itu sedikit banyak dapat inspirasi dari Neza Galuh gitu untuk membuktikan oh iya benar ternyata memang
agak berubah-ubah. Udah pakai agak lagi ya, nggak terlalu banyak gitu ya. Tuh kan. Ya tolonglah disambut sama Rashika Rashid. Mohon numpang ya, kasus ini semakin terdiam. Makanya sebenarnya terdiam itu karena teman-teman media saat ini sedang berfokus ke perpolitikan. Ibaratnya nggak ada space buat undang gitu kan. Jadinya ya cuman yang benar-benar berjuang aja gitu kan. Kalau kayak jalan sendiri gitu, ngekspos sendiri itu kan gak ada keuntungan gitu. Jadi terdiam karena tidak diundang. Saya Irfan Nurferi Syah. Paman almarhum Vina, keterangan keluarga Vina berubah-ubah dan gak sesuai satu dengan yang lain, dan sejauh ini nggak ada bukti yang menguatkan keterangannya. Ini gara-gara Kang Mukhtar jadi borokokok gitulah ya. Ada dari Luke Susilo. Iya, Luke Susilo nutup lapak ya, sudah 8 tahun berlalu dan 3 bulan viral. 1, di mana? Oke, ya benar Vina dan Eki sekolah. 2, kenapa sampai sekarang gak ada teman Vina atau teman sekolah atau teman deket rumah atau teman main yang berani speak up selain Widi Mega yang deket baru seminggu dan Linda kesurupan yang cuma sekedar ketemu di tongkrongan karena sama-sama pacaran anggota XTC. Kalau dibilang mungkin ada, mungkin sudah, tapi masih dikit kemungkinan sama tim sus, karena kan kemarin dari Eki aja ada 27 gitu kan. Nanti tinggal diceki-ceki aja ya. Tapi menarik pertanyaan. Disambut sama Sucinik yang heran kok ngotot kalau Vina. Oke. Aron menyala terus Pradi dan LPSK, jangan ada lagi korban-korban salah tangkap atau korban rekayasa hukum. Atau tiga, benar berarti beda dengan penjelasan kakak almarhumah di channel Densu yang katanya nggak kenal waktu nemenin minta uang, satu kurus satu gemuk. Tuh lihat. Lastnya dari aplikasi Nandar. Terima kasih Radio Santuy, Indramayu menyapa. Siap. Sing sehat-sehat para pejuang PK. Siap, sehat-sehat juga semuanya. Maaf ya, lebih percaya kesaksian Widi dan Mega daripada kesaksian keluarga almarhum Vina. Linda yang kerasukan jin tomang. Iya, kalau ini sih alasannya jelas sederhana, karena Widi sama Mega sudah bersaksi di pengadilan di bawah sumpah. Habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita, kakak Neza Galuh, yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonyo dan Mamang Borokokok, Abu Borokokok, Pakun Borokokok, Nyonyo Borokokok, semua Borokokok, 2 tepi mangkok, cabut dulu dan ciao.